Helmi Rahmawan, Magister Ekonomi, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Perkenalkan, nama saya Diki Mubarak, selaku moderator dari kelompok 2, yang di dalam video ini akan mempresentasikan sebuah makalah tentang teori harta dalam Islam. Makalah ini disusun oleh Diki Mubarak, Ahmad Zaki Fadilah, Aulia Ramadhani, dan Janir Anggi Muniwa. Pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Sedangkan dalam pandangan para ahli fikih, harta sebagai sesuatu yang diingin oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan dimanfaatkan. Nama Aulia Rahmadini, NPM 1951040250. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu uang dan fungsi uang sebagai harta. Pertama, pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran barang jasa, kekayaan berharga, serta pembayaran utang. Selanjutnya, fungsi uang sebagai harta. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar atau medium of exchange dan kesatuan hitung atau unit of account. Uang itu tersendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan. Mahbubi Ali menyatakan bahwa dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah atau legal tender, melainkan juga dipandang sebagai komoditas atau dapat diperdagangkan. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public goods sebagai komoditas, yaitu dapat diperdagangkan. Barang siapa yang menimbun uang berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak berjalannya perekonomian. Jika seseorang ini sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dalam menghalangi proses atau kelancaran jual beli, sehingga menghambat proses pertukaran dalam perekonomian. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, disimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, uang berfungsi hanya sebatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang, dan hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu. Hak dan manfaat harta. Hak harta. Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan itu seperti pandangan mereka yang pesimis dan antipati. Bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan, tetapi Islam memandang harta itu: pertama, harta sebagai pilar penegak kehidupan. Kedua, di dalam beberapa ayat Al-Quran, harta disebut dengan khairan, yang berarti sebuah kebaikan. Ketiga, kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan bertakwa di hamba-hambanya.
Keempat, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup, dan sekaligus harta dapat membuat musibah bagi orang yang berpaling darinya dan kafir terhadap nikmatnya. Kelima, Nabi SAW menentukan pandangannya terhadap harta. Manfaat harta. Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta amat banyak, baik berkegunaan dalam hal yang baik maupun sebaliknya. A. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdah, karena untuk ibadah diperlukan alat-alat. B. Untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah, karena kekafiran cenderung mendekatkan diri kepada kafir, sehingga pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya. D. Untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara hidup di dunia dan di akhirat. E. Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit. F. Untuk memutarkan atau haruf peran-peran kehidupan, yakni adanya pembantu dan tuan. Nama saya Danita Anggi Meninggar, NPM 951040257. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis harta. Yang pertama, harta mutakawin dan harta khair mutakawin. Harta mutakawin ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta yang termasuk mutakawin ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya. Sedangkan harta khair mutakawin ialah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Harta khair mutakawin ini kebalikan dari harta mutakawin, yakni tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Yang kedua, harta misli dan harta kini. Harta misli ialah benda-benda yang ada bersamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. Sedangkan harta kini ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan. Dengan perkataan lain, harta yang ada imbangannya atau persamaannya disebut misli, dan harta yang tidak ada imbangannya secara tepat disebut kini. Dan yang ketiga, harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak ialah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Harta ini dibagi menjadi dua. Harta istihlak hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang jelas atau nyata zatnya, habisnya sekali digunakan. Dan yang kedua, harta istiqlal hukuki ialah harta yang sudah habis nilainya bila digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada. Sedangkan harta istimal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Perbedaan dua jenis harta ini, harta istihlak habis satu kali digunakan, sedangkan harta istimal tidak habis dalam satu kali pemanfaatannya. Dan yang keempat, harta mangkul dan harta khair mangkula. Harta mangkul ialah segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan harta khair mangkul ialah
sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang kelima, harta ain dan harta doain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda, dan harta ini dibagi menjadi dua. Harta ain zati kimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai, dan harta ain khair zati kimah, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta dan karena tidak memiliki hara, misalnya sebiji beras. Sedangkan harta dain ialah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Yang keenam, harta al-ain dan harta al-naf'i, yaitu harta ain ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk atau berwujud. Sedangkan harta nafi'i ialah rod yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa. Oleh karena itu, harta al-naf'i tidak berwujud, tidak mungkin untuk disimpan. Dan yang ketujuh, harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi atau harta qabil li al-qismah ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Dan sedangkan harta yang tidak dapat dibagi atau harta khair qabil li al-qimas ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Dan yang ke-8, harta mal ashal dan harta samarah atau harta pokok dan harta hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Dan yang kedua, harta hasil ialah harta yang terjadi dari harta yang lain. Yang terakhir, harta khas dan harta am. Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Sedangkan harta am ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan video ini sejak awal. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua, dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.